Wajib dimandikan kalau sudah ada tanda-tanda kehidupan. Jenazah itu wajib dimandikan kalau ada tanda-tanda kehidupan. Bagaimana maksudnya? Kalau seandainya ada bayi yang baru lahir dan sempat menunjukkan tanda-tanda kehidupan, mamanya bayi meninggal, kepun apa gak sama dia? Bayi meninggal, so kena tolong. Malah dia yang nanti akan memberi melalui Allah, izin Allah, dia yang akan menolong orang tuanya. Jadi tak usah sampai bayi meninggal tak pegang 7 huruf 7 malam ya, nak payah kan? Jadi tak usah sibukkan diri dengan urusan itu. Jadi kalau bayi meninggal yang mau takziah 3 hari, kita buka pintu, selesai. Yang ukuran kita perlakukan sampai buat 7 hari 7 malam ya, nak perlu. Kadang itu manusia yang sudah dijamin surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa yang disunnahkan bagi seorang yang memandikan jenazah, dan dijelaskan bahwa orang yang memandikan jenazah selayaknya orang yang dipercaya, amanah, dan mengetahui hukum-hukum tentang urusan memandikan jenazah. Lalu kemudian ketika memandikan jenazah, hendaknya orang yang memandikan jenazah menahan pandangannya dari aurat jenazah. Lalu disunnahkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk memandikan di tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Jadi harus menutup keadaan jenazah, lalu tidak menceritakan aib jenazah selepas memandikannya, maka dia telah mendapatkan pahala yang besar, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah ketika memandikan jenazah dalam keadaan menutup aib. Kemudian yang lebih utama adalah memandikan jenazah tanpa berbayar. Yang lebih utama memandikan jenazah tanpa ada bayaran. Walaupun begitu, dibolehkan untuk menerima ujrah ketika memandikan jenazah. Jadi mendapatkan sekian rupiah tidak mengapa, walaupun yang lebih afdal adalah tidak mengambil bayaran daripada memandikan jenazah. Ya, tapi kita kondisionalnya, kalau kita sewa orang, minta orang, ya tentu tenaganya kita bayar, itu lebih baik. Dan yang terakhir kita bahas, setelah memandikan jenazah, maka orang yang memandikan jenazah disunnahkan untuk mandi.
yang memandikan jenazah setelah selesai maka disunnahkan untuk mandi. Mandi ini tujuannya menghilangkan bekasan-bekasan yang mungkin menjadi virus, bakteri pada jenazah. Baik, kita lanjutkan. Tadi sekadar mengingatkan ulang. Berikutnya halatul maksul, yaitu kondisi atau keadaan orang yang dimandikan. Jadi jenazah, yaitu al-maksul yang dimandikan, itu ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah area tempat memandikan jenazah itu benar-benar tertutup dari pandangan manusia yang ramai. Jadi jenazah itu dipelihara dari pandangan. Lalu kemudian wa in kana al-mayyit maqtu' ar-ra's, kalau seandainya jenazah itu dalam keadaan tidak utuh atau terpotong kepalanya atau terpotong tangannya atau kakinya, maka kepala itu atau kaki dan tangan dibungkus, diikat, diikat menjadi satu, lalu disatukan dengan anggota yang terpisah, lalu dimasukkan ke kain kafan bersama dengan jasad tubuhnya. Jadi seandainya dalam satu kejadian apakah jenazah dimutilasi atau korban perang yang kemudian dipotong-potong, maka tangannya, kakinya itu dikumpulkan lalu diikat atau disatukan ke dalam kain kafan, walaupun dalam keadaan tidak lengket dengan tubuh jenazah. Sebenarnya enggak perlu dijahit, karena dengan menjahit tubuh jenazah, melengketkannya kembali dengan menjahit, itu otomatis menyakiti jenazah. Maka cukup hanya disatukan kembali ke dalam kain kafan. Fa in saqata minhu al-mayyit syai' ka asnanihi, kalau ada sesuatu yang jatuh dari tubuh jenazah seperti giginya, jadi gigi ada yang rontok, maka gigi itu diambil, dicuci, dimandikan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan. Enggak mesti dilengketkan kembali ke gigi, cukup letakkan di dalam kain kafan. Jadi begitu proses kalau ada jenazah yang tubuhnya terpisah-pisah. Ana mecih tak bersapat bak tempat dro ya. Enggak mesti gigi ditaruh di tempat, kemudian kulit diletakkan di kulit yang terkelupas, enggak mesti. Kumpulkan saja yang kecil-kecil itu, letakkan di dalam kain kafan. Itu sudah dianggap selesai. Lalu kemudian syarat yang diwajibkan ketika memandikan jenazah. Artinya syarat ini yang dimaksud adalah syarat bagi si jenazah, kapan dia wajib untuk dimandikan. Yang pertama, jenazah itu ayakuna musliman. Jenazah yang wajib dimandikan adalah jenazah yang muslim. Fala yajibu ghuslal mayyit al-kafir, maka tidak wajib memandikan jenazah yang kafir. Menurut jumhur ulama, bal yuhram, bahkan haram memandikan jenazah orang kafir. Wa ajaza Syafi'iyah ghuslahu, tapi mazhab Syafi'i masih membolehkan untuk memandikan jenazah orang kafir dengan tujuan lin nadhafah, untuk kebersihan.
Jadi memandikan jenazah orang kafir yang mungkin terdampar, mungkin mati di kampung kita, dan kita tahu dia kafir, Kristen kah atau Yahudi kah atau apa saja, menurut mazhab Syafi'i disuruh mandikan, tapi mandi itu untuk membersihkan saja, bukan mandi untuk mengikuti syariat. Mana dalilnya? Mazhab Syafi'i mengatakan lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aliyan faghassala walidahu wa kaffanahu. Rasulullah menyuruh Ali untuk memandikan jenazah ayahnya, yaitu Ali, yaitu Abu Talib. Maka Ali kemudian memandikan dan mengkafankannya, walaupun dalam keadaan tidak suka. Jadi hadis ini disebutkan ketika meninggalnya Abu Talib dalam keadaan tidak mau masuk Islam, Ali ketika disuruh mandikan jenazah oleh Rasulullah, Ali itu sempat berkata, untuk apa aku mandikan jenazah orang tua itu? Maksudnya kebenciannya muncul karena orang tuanya mati kafir, enggak mau masuk Islam. Namun karena Rasulullah yang memerintahkan, akhirnya Ali memandikan. Tapi ya mandinya bukan mandi seperti memandikan jenazah orang Islam. Nah, ini makanya mazhab Syafi'i mengatakan enggak apa-apa kalau dia enggak ada yang mandikan, mandikan saja. Nah, bungkus saja dengan kain kafan pun boleh, bungkus saja lalu kuburkan, hanya untuk berjaga-jaga agar tidak menimbulkan kemudaratan dengan tubuh si mayat. Daripada dicampak di situ di tengah jalan, atau kalau dimasukkan ke dalam gudang atau apa bisa menimbulkan penyakit satu kampung, lebih baik apa mana mandikan kemudian masukkan. Tapi itu tidak wajib. Jumhur ulama tidak wajib. Artinya enggak wajib begini, enggak usah mandikan pun enggak apa-apa, kuburkan saja untuk menghilangkan bakteri saja atau virus saja. Maka kan kita sudah sebutkan dalam satu perang Rasulullah mengumpulkan jenazah beberapa musuhnya, lalu dimasukkan ke dalam sumur. Dan Rasulullah memanggil nama-nama itu dengan menyebutkan, kalian sekarang akan merasakan apa yang kalian tidak terima di masa hidup kalian. Artinya siksa Allah kalian akan terima sekarang. Jadi syarat pertama, wajib jenazah dimandikan kalau dia muslim. Nah, kemudian yang kedua, wajib dimandikan kalau sudah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, jenazah itu wajib dimandikan kalau ada tanda-tanda kehidupan. Bagaimana maksudnya? Kalau seandainya ada bayi yang baru lahir dan sempat menunjukkan tanda-tanda kehidupan, apakah berteriak, bersuara, menangis, bergerak, nanti disebut dengan istilah istihlal. Kalau bayi itu mengalami istihlal, maka dia diperlakukan seperti memperlakukan jenazah orang dewasa. Walaupun lahirnya baru 5 menit, 5 menit sempat nangis, kemudian meninggal. Kalau ada tanda-tanda kehidupan, maka dia dimandikan, dikafankan, disolatkan. Detailnya, jadi itu tadi pandangan jumhur ulama. Detailnya begini, dalam mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua, mengatakan yughsalul maulud wa yusalli alaihi wa yarisu wa yuras in istahalla. Kalau bayi lahir lalu istahalla, istahalla tadi ya tanda-tanda kehidupannya dapat, apakah dengan
menangis, berteriak atau bergerak-gerak atau sempat bernafas, maka mazhab Hanafi mengatakan yughsal, bayi itu dimandikan. Wa yusalli, dan disalatkan. Wa yuras, dan bayi itu pun dapat warisan. Wa illam yastahil, dalam mazhab Hanafi, kalau enggak sempat mengalami istihlal, enggak sempat ada tanda-tanda kehidupan, yughsal wa yusamma, cukup hanya dimandikan, diberi nama, lalu fala yusalli, tidak perlu disolatkan. Maksudnya tidak ada tanda kehidupan, begitu lahir sudah meninggal, berarti meninggal dalam perut misalnya. Begitu lahir sudah meninggal, maka hanya perlu bersemayam. Menurut mazhab Hanafi dulu, enggak perlu disolatkan, cukup hanya dimandikan, cuci, kemudian kafankan, bungkus, tanam. Enggak perlu ada disolatkan. Nah, kemudian menurut mazhab Malik, ini mazhab yang kedua, kata mazhab Malik, fala yusalli indal malikiyah ala maulud wala suqid illa anna alimta hayatahu bi irtida' aw harakah aw istihlal walau lahdah. Kata mazhab Malik, kalau bayi itu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada istihlalnya, walaupun cuma sebentar, artinya enggak ada tanda sedikit pun, maka enggak perlu disolatkan, cukup hanya dimandikan. Tapi kalau ada tanda-tanda istihlal, walau lahdah, walaupun cuma sebentar, cuma menalahi, langsung meninggal, berarti ada suara lahir, maka dimandikan, dikafankan, lalu disolatkan. Nah, ini berdasarkan keterangan dari Nabi SAW, iza istahalla as-saqat sulliya alaihi wa urisa. Kalau bayi lahir mengalami istihlal, kata Nabi, maka salatkan, lalu dia dapat warisan. Jadi sudah dua mazhab mengatakan perkara yang sama. Wa qala Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, nah ini mazhab ketiga dan ini yang paling banyak kita pegang. Kata mazhab Syafi'i, in dhaharat amaratul hayah, kalau nampak tanda-tanda kehidupan, amaratul hayat, tanda kehidupannya nampak, maka ghussila, dimandikan, wa sulliya alaih, lalu disolatkan. Wa illam tadhhar alaihi amaratul hayah, tapi kalau enggak nampak sedikit pun tanda-tanda kehidupan setelah bayi itu lahir, lam yusalli alaihi, tidak perlu disolatkan. Wa in balagha arba'ata ashhur fil adhar, walaupun bayi itu lahirnya setelah melewati 4 bulan. Jadi mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kalau bayi lahir ada tanda kehidupan, walaupun cuma sebentar, mandikan, kafankan, solatkan. Kalau enggak ada, maka tidak perlu disolatkan, cukup hanya dimandikan. Walaupun bayi itu berada di dalam kandungan sudah melebihi 4 bulan, sudah melebihi 4 bulan. Maksudnya begini, 4 bulan itu kan ditiupnya ruh 120 hari dalam kandungan, sudah ada nyawa bayi itu, sudah ditiupkan ruh. Walaupun sudah ditiup ruh, tapi kalau keluarnya dalam keadaan tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka hanya perlu bersemayam, cukup mandikan, kafankan, kubur. Nah, begitu kata mazhab Hambali. Nah, sedikit berbeda dengan pandangan mazhab Hambali. Jadi tadi Syafi'i mengatakan seperti itu. Mazhab Hambali
menyebutkan iza walada as-saqat li aksar min arba'ati ashhur, kalau bayi itu lahir ya, lebih daripada 4 bulan dalam kandungan, ghusila wa sulliya alaihi, maka tetap dimandikan dan disolatkan. Jadi mazhab Hambali patokannya pada bulan bayi itu dalam kandungan. Kalau lebih daripada 4 bulan, misal gugur bayinya umur 6 bulan kandungan, gugur, sudah berbentuk bayi tetapi gugur meninggal dalam kandungan lahir, itu patokan mazhab Hambali. Kalau sudah lebih 4 bulan nya tetap mandikan, kafankan, solatkan. Kalau lahirnya di bawah 4 bulan meninggal, maka enggak perlu disolatkan. Itu patokan mazhab Hambali. Tadi Syafi'i enggak peduli mau 4 bulan mau tidak 4 bulan, yang penting patokannya nai mesu ada lahir, na bergerak, ada istihlalnya, ada tanda-tanda kehidupan. Kalau enggak ada, cukup hanya mandikan, kafankan. Kalau ada, walaupun satu suara atau tarikan nafas yang dilihat pernah hidup di luar rahim ibu, pernah hidup, maka dia lengkap seperti perlakuan terhadap orang dewasa. Jadi berarti ini yang mau disebut syarat kedua dari jenazah yang wajib dimandikan adalah apabila lahir dan sudah ada tanda-tanda kehidupan. Ini banyak kasus Pak, bahkan hari ini baru ada kasus di Ulud Semawe juga, meninggal 15 hari setelah dilahirkan. Jadi datang WA ke saya tadi juga, kibannya Ustaz membelah huruf bayi meninggal. Saya tanya, ada tanda kehidupan? Ya pasti ada tanda kehidupan, kali membelah huruf sudah 15 hari. Ya saya bilang tetap mandikan, kafankan, salatkan, kuburkan. Itu juga berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalau kita luaskan pertanyaan, nak perlu pegang sama dia? Bayi meninggal, nak perlu pegang sama dia? Sama dia itu untuk apa dulu? Untuk mengirimkan, menolong, meringankan urusan jenazah. Yang kira-kira jenazah itu yang perlu ditolongkan, yang nadesya mamanya bayi meninggal, kepun nak pegang sama dia. Bayi meninggal, so kena tolong. Malah dia yang nanti akan memberi melalui Allah, izin Allah, dia yang akan menolong orang tuanya. Jadi enggak usah sampai bayi meninggal tak pegang 7 huruf 7 malam, nak payah. Jadi enggak usah sibukkan diri dengan urusan itu. Jadi kalau bayi meninggal, yang mau takziah 3 hari kita buka pintu, selesai. Yang ukuran kita perlakukan sampai buat 7 hari 7 malamnya nak perlu. Kadang itu manusia yang sudah dijamin surga, jaminan surga. Bayi-bayi yang meninggal itu jaminan surga, walaupun orang tuanya kafir, karena Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu fitrah. Yang menyebabkan dia nanti bisa dapat neraka adalah pendidikan orang tuanya. Fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia jadi Yahudi, wa yunassiranihi, menjadi Nasrani, wa yumajjisanihi, menjadi Majusi, penyembah api. Itu semua perilaku orang tua. Maka semua anak yang lahir meninggal itu dijamin surga. Itu fitrah dia, enggak ada dosanya. Makanya orang tua kalau ada yang meninggal anaknya yang masih kecil di bawah umur 7 tahun, walaupun rasa sedih ada di hati, tapi sebenarnya Allah sedang membuat satu alasan agar kita masuk surga, yaitu dengan ditunggu oleh si anak itu. Karena anak-anak kalau meninggal masih kecil-kecil, itu kata Rasulullah, mereka itu menjadi ja'amisul jannah, menjadi jentik-jentik di dalam surga. Dalam hadis riwayat Bukhari, menjadi jentik dalam surga anak-anak itu kalau meninggal. Jentiknya kalau di paret nggak ada Pak, yang anak abi-abi cebong. Sekarang nggak ada lagi cebong, dulu ada cebong, kampret, macam-macam kan.
Itu jadi anak-anak jentik-jentik tu lari di air. Jadi di syarah hadis itu, anak-anak bayi itu di dalam surga itu semenjak mereka meninggal tu, mereka itu ya lari-lari kayak jentik, masuk surga sana, masuk surga sini. Kalau kita kan cuma boleh masuk dalam pintu yang disediakan Allah, yang ahli sedekah, babu sedekah, yang ahli puasa, babu rayyan, yang ahli ini. Kalau bayi-bayi itu enggak, keluar pintu sana, masuk pintu sini, suka-suka mereka, jentik-jentik surganya. Nah, itu kalau bayi yang meninggal. Makanya jangan sampai mengutuk Allah, jangan sampai bersu'zan ke Allah. Kalau kita diberi musibah, anak kita diambil oleh Allah, mungkin dialah menjadi penyebab yang membuat kita mudah masuk surga. Jadi begitu cara nangani anak-anak bayi yang baru lahir. Nah, tapi kalau belum berbentuk, Pak, misal sebelum 4 bulan gugur, masih bentuk darah, masih bentuk gumpalan daging begini, ini anak perle tak apa mano kita siram, tak perlu, malah disiram dia kayak santan menan ni kadang. Nanti bisa hilang pula darahnya, enggak tahu di mana. Udah bungkus saja, bungkus tanam. Itu menanam anak-anak bayi baru lahir, itu enggak ada ritual apa-apa. Kalau di Jawa itu tanam di sebelah kiri rumah. Jadi tanamnya sebelah kiri rumah. Habis itu dipasang lampu. Harus ada lampu 7 hari 7 malam. Lalu ada beberapa ini mitos-mitos yang terbangun. Hana nyan mandum. Itu jangan lakukan seperti itu. Anak bayi meninggal itu yang sekarang yang perlu dijaga hanya dari pencurian. Karena dukun-dukun salah satunya targetnya adalah mengambil jasad dari anak bayi atau anggota tubuh seperti jantung. Itu yang perlu dijaga. Yang dukun main, maka itu saja yang perlu dijaga. Jadi enggak ada ritual khusus nyoman di buat ini 7 hari itu enggak ada. Kalau tanam saja sudah selesai. Jadi itu yang kedua, syarat wajib dimandikan adanya kehidupan bagi yang baru dilahirkan. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, ayujad jasadal mayat, kalau jasadnya ditemukan, jasadnya ditemukan, artinya tidak ada mandi kalau tidak ditemukan jasadnya. Jadi kita jangan buat mandi pura-pura. Ini meninggal, kita dengar kabar meninggal di laut misal, lalu kita kadang enggak temukan jenazah, kita buat di rumah pakai boneka, kita ambil boneka, kita mandikan sebagai isyarat kita. Ini enggak ada. Karena yang wajib dimandikan yaitu yang ditemukan jenazahnya, walaupun enggak ditemukan utuh, seperti disebutkan tadi, walaupun tidak ditemukan utuh. Walau kana qalilan ghussila, walaupun sedikit, kata mazhab Syafi'i dan Hambali, walaupun sedikit, cuma ujung kuku depan atau jari, tina anak jari sebagai merempuk, yang lain sudah dimakan sama ikan, begitu kita dapat jari, ternyata kita tandai jari ini jari suami kita atau anak kita misal, maka ini dapat sedikit saja, itu mandikan, mandikan, kemudian kafankan, kafannya bungkuslah maksudnya, kemudian solatkan. Nah, ini syarat ketiga kalau ditemukan. Kalau tidak ditemukan, tidak ada mandi. Jadi kayak mana itu? Ya sudah, kita lepaskan di alam, Allah yang bereskan dan Allah yang maafkan semua urusan kita terhadap jenazah kalau tidak ditemukan jenazah. Ya memang itu kadang-kadang sering terjadi, pesawat hilang. Itu sampai sekarang kan pesawat Malaysia itu kan nggak tahu di mana itu. Apa pesawat
MH370 nggak tahu di mana, jenazahnya nggak tahu di mana, ya. Banyak sekali kejadian begitu. Nah, kita perlu salatkan atau tidak? Ya, kalau mau salatkan pun hanya salat gaib, ya, masih dibolehkan kalau melakukan salat gaib. Namun perlu juga kita fahami bahwa kadang-kadang kita melihat proses meninggalnya seseorang, meninggal di pesawat, jatuh, meninggal tenggelam di laut, meninggal kecelakaan, kita mengira bahwa kok sedih dan kok menan meninggal Sinya Alung, kok menan meninggal Lakolub. Tapi sebenarnya mereka itu semua dapat pahala syahid. Nah, mereka dapat pahala syahid karena Rasulullah sudah mengatakan bahwa di antara 7 golongan yang dapat pahala syahid, yaitu yang meninggal terbakar, tenggelam, ditimpa sesuatu, maksud ditimpa ya ditabrakkan oleh sesuatu ya termasuk kecelakaan, ya, atau digilas oleh truk macam-macam, yang pahala syahid. Gempa itu ditimpa sesuatu, itu pahala syahid. Lalu orang yang sakit perut, apakah lambung atau cuci darah, ginjal, macam-macam, yang merupakan pahala syahid, ya. Kemudian seorang istri yang meninggal melahirkan, lalu kemudian yang terkena penyakit taun, penyakit wabah seperti COVID kemarin, itu pahala syahid. Tapi bukan syahid, pahala syahid. Di mana bedanya? Kalau mati syahid, maka mati dalam keadaan terjamin dia terhapus dosanya, lalu mendapatkan surga, kecuali yang masih tertinggal hutangnya. Nah, jadi ada penghalang orang syahid yang masih berhutang. Meninggal syahid tapi hutang belum habis, yang akan proses oleh Allah, ya, tidak dimaafkan sampai ahli warisnya membereskan hutangnya. Jadi mereka itu sudah dapat jaminan surga itu kalau syahid. Tapi kalau mati mendapat pahala syahid, seperti pahala bonus, dia dapat pahala bonus meninggal, dapat bonus pahala syahid nanti ditimbang dengan maksiat dia selama hidup. Makanya orang yang meninggal tsunami, walaupun bandit-bandit pernah solat, itu dapat pahala syahid. Allah enggak melanggar janji. Namun pahala syahidnya ditimbang. Nah, sembahyang masa dia, ada puasa, rupanya tidak puasa, tidak solat. Nanti ketika ditimbang bisa jadi kalah pahala syahid ini dibanding dengan maksiat yang besar. Beda kalau yang meninggal syahid itu fisabilillah, itu enggak ditimbang-timbang, itu termasuk kelompok enggak ada hisab, enggak ada azab, enggak ada hisab. Begitu. Baik, jadi syarat ketiga wajib dimandikan kalau ada jasadnya. Syarat keempat, alla yakuna syahidan qutila fi ma'rakatin li'ila kalimatillah. Yang wajib dimandikan kalau jenazah itu bukan jenazah orang yang mati syahid. Maksudnya, kalau orang itu mati syahid, maka la yughsal, tidak dimandikan, wala yughfan, tidak dikafankan, wala yusalli alaih, tidak perlu disolatkan. Jadi bagaimana? Wa yudfan bisiyabihi, orang yang mati syahid langsung dikuburkan dengan pakaiannya dan dipisahkan senjatanya. Artinya senjatanya jangan dibawa ke dalam kubur. Jadi dia langsung dengan pakaian, dengan darahnya. Nah, kenapa begitu? Karena Allah mengatakan orang mati syahid itu tidak mati, tetapi masih hidup. Walakinnahum ahya, mereka itu masih hidup, meneruskan kehidupannya di alam surga. Jadi orang mati syahid itu di hadapan Allah tidak mati. Maka jangan perlakukan seperti orang mati. Oleh karena itu orang mati syahid dengan pakaiannya, dengan darahnya langsung kubur.
dan enggak disolatkan. Namun kalau yang mau mensolatkan ya boleh saja, karena Rasulullah pun memberikan izin orang mensolatkan Hamzah, Sayyidina Hamzah itu disolatkan berulang-ulang, tapi Rasulullah beri izin, yang mau solatkan silakan. Namun hukum dasar hana semayang pi hana buku. Kenapa sampai begitu? Pertama, karena mereka enggak dianggap mati. Yang kedua, jangan perlakukan seperti orang mati. Yang ketiga, mereka ini sudah hidup dijamin surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya kenapa dulu para sahabat mengejar-ngejar agar menjadi orang syahid. Mana yang disebut syahid? Syahid membela agama Allah atau membela sesuatu yang berhubungan dengan agama Allah. Membela negara tidak disebut syahid kalau matinya bukan karena urusan agama Allah. Ulama-ulama dulu kita lawan Belanda. Kenapa mereka lawan Belanda? Khawatir kalau sempat Aceh ini dikuasai Belanda, dikristenkan semuanya. Dan itu terjadi di sebelah timur, Papua, Timur-Timur, kemudian daerah-daerah sebelah timur kan rata-rata Kristen, dikuasai oleh Portugis dan Belanda. Aceh enggak dikuasai, dilawan terus-terusan. Makanya ulama-ulama dulu, Tengku Cik Ditiro, Tengku Umar, kemudian Tengku Cot Dipliang, Tengku Nyo, Tengku J, itu dulu melawan Belanda. Itu tujuannya jangan sampai dikristenkan. Maka insya Allah mereka itu syahid. Syahid yang awaknya. Kayak Tengku Cot Dipliang di Jenip itu kan sampai naik pohon kelapa dengan pasukannya untuk menembak dari atas. Rupanya ketahuan ditembak, jatuh dari pohon kelapa, meninggal. Tapi kalau cuma membela negara karena faktor kesukuan, faktor karena berdarah Indonesia, itu baik kira syahid ya. Perang antar suku enggak ada syahid-syahidnya, itu baik apa syahid drone. Jadi mengatakan bahawa lu bukan syahidnya meninggal, enggak ada. Belanya kenapa? Kenapa perang? Mati kenapa? Bela agama. Bela agama atau membela supaya mendapatkan hasil alam. Itu jadi makanya enggak bisa sembarangan menyebut syahid. Sedikit saja niat enggak ada hubungan dengan agama, langsung enggak syahid. Bahkan yang sudah bela agama saja, kalau di dalam hati karena ingin dipuji sebagai pahlawan, neraka. Ingin dipuji sebagai pahlawan. Nabi menyebutkan ada nanti waktu dihisab pertama dihadapkan orang yang syahid. Lalu Allah tanya, kenapa engkau berperang di jalanku, berperang fisabilillah? Aku ingin menegakkan agamamu ya Allah, aku ingin begini. Kata Allah, kazzabta, engkau bohong. Engkau berperang karena ingin disebut bari', jari. Engkau berperang karena ingin disebut engkau pemberani. Jadi supaya orang tahu lung paling behe. Keinginan untuk dipuji saja ternyata menyebabkan neraka, enggak dapat pahala syahid. Makanya syahid itu harus murni ikhlas membela agama Allah. Enggak mesti dalam perang. Di Pakistan seorang pemuda mengawal persidangan, yang dia kawal persidangan karena dia polisi. Siapa namanya itu? Nanti lihat di ini Pak. Tiba-tiba hakim mengejek-ngejek Nabi Muhammad, langsung dia yang tembak. Ditembaknya hakim di pengadilan. Akhirnya dia ditangkap, dihukum mati. Pas meninggal dia dihadiri oleh hampir seluruh kota itu penuh untuk mensolatkan, menghadiri dia. Dia bela nama Nabi. Itu juga syahid. Jadi kalau ada yang hina-hina Nabi, hina takat aja, walaupun kita mati syahidnya. Begitu. Jadi kalau bukan syahid baru wajib dimandikan. Kalau syahid enggak boleh dimandikan. Begitu syarat-syarat kapan jenazah itu wajib dimandikan.